Selamat pagi teman-teman yang baik. Saya mempersiapkan video ini karena yang saya persiapkan kemarin itu ternyata tidak bisa saya download, sehingga juga tidak bisa saya edit dan saya upload. Maka ini pagi-pagi setelah misa saya siapkan bahan ini. Semoga suara saya ini tidak mengganggu tetangga saya, tidak mengganggu Romo Dodit yang kebetulan kalau pagi jam sekian ini pasti jalan-jalan, ya, jalan-jalan tidak ke luar-luar tetapi jogging di sekitar pasturan ini demi kesehatan. Biasanya pagi-pagi seperti ini saya ke kebun, tetapi pagi ini saya siapkan bahan ini supaya ada satu presentasi singkat yang bisa Anda lihat, nanti juga akan menjadi bahan dalam diskusi pertemuan kita hari ini yang barangkali hanya akan kita manfaatkan 2 jam, lalu 1 jam sesudahnya bisa mulai digunakan untuk mempersiapkan bahan-bahan untuk ujian tengah semester. Nah, apa yang akan saya diskusikan dan kita bahas bersama dalam kesempatan ini adalah soal satu konsep yang penting di dalam surat Galatia yang seringkali ini menjadi ciri kalau orang bicara tentang Galatia, orang bicara tentang tema ini, yaitu tema tentang justifikasi atau tentang pembenaran. Ya. Paulus itu mengatakan tidak seorang pun yang dibenarkan karena hukum Taurat. Orang hanya dibenarkan karena iman akan Yesus. Nah, kita mau mendalami lebih jauh apa yang sebetulnya dimaksud dengan justifikasi ini. Dalam konsep pemahaman seperti apa kata ini harus dipahami. Karena kata ini kan kata yang begitu sakti seperti itu, ya, bahkan pernah mempunyai daya kekuatan untuk memecah, ya, bahwa gereja itu kemudian juga menghadapi konflik, dan di tengah-tengah konflik internal itu soal tentang justifikasi itu menjadi tema yang penting, ya, pada zaman Martin Luther yang juga menjadi dasar-dasar teologi baginya, yang kemudian juga memisahkan dua gereja menjadi gereja Katolik dan kelompok gereja Protestan ini. Tetapi itu tidak menjadi sangat penting, itulah bagian dari pengalaman kehidupan gereja kita yang pasti penuh makna. Tetapi sekarang kita ingin memahami apa yang sebetulnya dimaksudkan oleh Paulus ketika bicara tentang pembenaran ini. Dasar pemahaman yang Paulus gunakan tentu adalah dasar pemahaman tradisi Yahudi, bahwa Allah yang menciptakan itu sekaligus Allah yang menyelenggarakan sejarah ciptaan ini. Sampai pada akhirnya Allah itu menyelamatkan segala yang Dia ciptakan. Dan keselamatan ini merupakan berkat pemberian Allah yang diberikan dalam sebuah janji. Janji yang pada awalnya misalnya diterima oleh Abraham. Dan kita selalu memahami bahwa yang namanya orang yang berjanji itu kan selalu orang membuat ikatan kesetiaan. Allah yang menjanjikan keselamatan itu dan manusia yang menanggapi janji itu ada di dalam satu ikatan yang kokoh. Kalau salah satu pihak mengingkari janji ini, maka janji ini tidak akan pernah terwujud. Kalau Allah itu mengingkari janjinya untuk memberikan keselamatan kepada Israel, maka keselamatan bagi Israel tidak terwujud. Sebaliknya juga seperti itu, kalau Allah itu setia memberikan janji, memenuhi janji, tapi Israel tidak mau menyambut janji ini, lalu juga janji itu tidak akan pernah terwujud di dalam hidup Israel. Sehingga satu tema yang menjadi penting di sini adalah bahwa janji itu hanya bisa menjadi kenyataan yang terwujud di dalam hidup mereka kalau Allah itu setia pada janjinya dan Israel juga setia pada perjanjian yang dibangun dengan Allah ini. Nah, dalam perjalanan waktu kita mengenal ternyata berkali-kali justru Israel tidak hidup di dalam janji ini. Israel tidak berpegang pada kesetiaan akan ikatan perjanjian dengan Allah. Dan untuk membawa Israel dalam satu alur, dalam jalur yang benar, dalam kesetiaan pada janji itu, lalu Allah memberikan Taurat yang sebetulnya merupakan pedoman, petunjuk, arahan supaya orang Israel itu hidup selalu dalam janji Allah ini. Kita kan memahami, ya, kata Taurat itu kan satu bentuk kata kerja Torah dari kata yarah. Dan kata yarah itu berarti menunjukkan, ya, mengarahkan. Maka Torah itu berarti petunjuk, arahan, pedoman.
Kalau orang itu hidup sesuai dengan Torah, berarti orang hidup sesuai dengan pedoman. Dan kalau hidup sesuai dengan pedoman, maka dia akan sampai pada apa yang dijanjikan itu. Kalau yang dijanjikan adalah keselamatan, berarti kalau orang hidup dalam kesesuaian dengan Torah yang adalah pedoman, yang adalah arahan yang diberikan sendiri oleh Allah, pasti akan sampai ke sana. Karena keselamatan itu hanya ada pada Allah. Dan siapa yang bisa membawa, mengarahkan orang pada keselamatan itu, tentu adalah Allah sendiri. Sehingga nanti kita kalau memahami Torah di dalam konsepsi pemikiran Paulus yang juga muncul di dalam surat Galatia, inilah peran Torah. Torah itu menjadi pembimbing. Torah itu menjadi seperti wali, guru bagi kita yang menunjukkan arah, memberi pedoman kemana kita harus melangkah. Dan arah yang ditunjukkan selalu adalah Allah sendiri, karena dialah yang menjadi sumber keselamatan. Maka dalam pemahaman seperti ini, ketika ada janji itu tidak setiai oleh Israel, maka diberikan Torah sebagai petunjuk, pembimbing, pedoman. Kemudian muncul suatu prinsip di dalam tradisi teologi Israel. Siapa yang berpegang pada Taurat akan diselamatkan, mewarisi janji itu. Siapa yang tidak setia pada Taurat, melawan, melanggar Taurat, dia akan mengalami kematian. Jadi ini lawan dari keselamatan. Nah, orang yang mentaati Taurat itulah yang disebut sebagai orang yang benar. Apa yang dilakukan itu dibenarkan, dinyatakan sebagai benar. Oh iya, apa yang kamu lakukan itu benar. Sementara orang yang hidup berlawanan dengan Taurat, melanggar Taurat, dikatakan kamu hidup dalam ketidakbenaran. Nah, ketidakbenaran ini yang seringkali disebut kejahatan. Sehingga di dalam kisah atau di dalam kitab Raja-Raja, semua raja itu dikatakan, hampir semua ya, dikatakan orang ini melakukan apa yang jahat di mata Allah. Artinya hidup tidak bersesuaian dengan Taurat. Sementara orang yang hidup dalam kesesuaian dengan Taurat, itulah yang disebut sebagai orang-orang yang benar, orang-orang dikaios, orang-orang yang dibenarkan. Nah, orang yang benar ini akan mendapat anugerah janji itu, akan masuk dalam keselamatan, akan bersatu dengan Allah, akan tinggal bersama Allah di dalam kerajaan Allah. Dan orang zaman itu membayangkan yang namanya kerajaan Allah itu ada di langit, ada di atas. Maka sebutannya adalah Malkut Hasamayim. Malkut itu kerajaan, Samayim itu langit. Dan itu maksudnya adalah kerajaan surga. Janji itu akan dipenuhi oleh Allah. Keselamatan itu akan diberikan oleh Allah bagi mereka yang berpegang pada sabdanya, yang berpegang pada Torah itu, hidup sebagai orang yang benar. Sementara orang yang melawan Taurat itu akan masuk dalam alam kematian kekal yang kita kenal sebagai Gehenna, yang melalui bahasa Arab kemudian masuk dalam kosakata bahasa Indonesia itu menjadi Jahanam. Itu neraka Jahanam itu berarti alam kematian yang kekal sebagai retribusi, sebagai balasan atas ketidaksetiaan orang pada apa yang dinyatakan Allah sebagai pedoman, sebagai arahan di dalam Taurat itu. Nah, kondisi idealnya adalah pasti orang itu taat setia kepada Taurat. Orang hidup benar, orang hidup sesuai dengan Taurat. Kalau ini terjadi, maka Taurat itu menjadi pendidik. Taurat itu yang mendidik kita, yang membimbing kita. Taurat itu menjadi guru bagi kita, yang menunjukkan kemana kita harus berjalan. Ini yang ideal. Dan nanti Paulus di dalam surat Galatia juga akan mengatakan peran Taurat ini sebagai pendidik, sebagai guru, wali, pedagogos, yang selalu membawa kita itu pada tujuan yang benar, pada arah yang benar. Ya, kalau kita itu masih kanak-kanak, maka kita juga hidup di bawah perwalian. Entah ada wali murid atau ada orang tua murid, tetapi kita selalu dididik, dibimbing. Dan kita dibimbing kemana? Selalu dibimbing ke arah yang benar. Sampai pada tahap nanti kita mencapai kedewasaan. Ketika kita sudah dewasa, lalu kita bisa memutuskan sendiri, menentukan arah sendiri, lalu kita tidak lagi membutuhkan wali ini.
Dan pola pemahaman seperti ini yang nanti juga digunakan oleh Paulus di dalam surat kepada jemaat Galatia ketika dia menjelaskan apa fungsi Taurat di dalam seluruh hidup kita. Nah, ini yang ideal, orang hidup dalam kesesuaian dengan Taurat. Dalam kenyataannya apa yang kita lihat justru situasi yang tidak ideal. Ketika Allah itu selalu hidup dalam kesetiaan kepada janjinya pada Israel, Israel itu berkali-kali malah melepaskan diri dari ikatan kesetiaan ini, ikatan perjanjian ini. Ya, berkali-kali dia melawan, menyimpang dengan melakukan ketidakadilan, dengan menyembah dewa-dewi asing. Berarti Israel jatuh dalam ketidaksetiaan. Tetapi Allah yang setia tadi mengutus para nabi untuk datang kepada Israel. Dan Israel kembali lagi kepada Allah. Hidup dalam kesetiaan kepada Allah. Tetapi kan tidak bertahan lama. Jatuh lagi. Dikirimlah nabi lagi. Kembali lagi. Dan ini pengalaman jatuh bangun yang sangat mewarnai tradisi Israel. Yang digambarkan secara sangat baik itu di dalam kitab Keluaran gitu ya. Begitu sering mereka jatuh, diingatkan oleh Allah melalui Musa, jatuh lagi diingatkan. Sejarah Israel itu seperti sejarah kesetiaan Allah yang ditanggapi dengan ketidaksetiaan. Tetapi Allah selalu berusaha untuk setia kepada Israel. Setia untuk memenuhi janjinya itu bahwa keselamatan akan diberikan. Tetapi pasti tidak bagi orang-orang yang tidak setia pada ikatan perjanjian ini. Sehingga Allah selalu dengan berbagai macam cara itu mengutus para nabi untuk membawa Israel kembali kepada Allah. Nah, ini situasi yang terjadi justru situasi tidak ideal. Dalam situasi Israel itu tidak taat kepada Allah, tidak mengikuti apa yang ada di dalam pedoman, arahan di dalam Taurat, lalu Taurat itu justru menjadi beban, hukuman atas mereka. Karena Taurat itu kan tidak hanya memberikan perintah, tidak hanya memberikan larangan, tetapi juga memberikan sanksi atas pelanggaran ini. Kalau kamu berzina, kamu dihukum mati. Kalau kamu itu menghujat Allah, kamu juga akan dihukum mati. Sehingga kalau orang hidup dalam ketidaksetiaan, Taurat itu justru menjadi beban bagi hidup mereka, yang mengungkung hidup mereka, yang membuat hidup mereka itu berat. Ya, kan beda kalau kita hidup di dalam kebenaran. Taurat itu menjadi guru, pendidik, pembimbing kita yang membawa kita ke tempat yang benar. Maka ini meringankan langkah kita. Tetapi dalam situasi ketika kita justru melawan Taurat, Taurat itu menjadi hakim yang menghakimi. Tidak hanya menjadi hakim tetapi juga memberi hukuman bagi setiap pelanggaran itu. Dan Paulus sangat menyadari gaya berpikir seperti ini. Dia itu juga sangat menyadari diri sebagai seorang Yahudi. Sebelum dia menjadi seorang Kristen, dia adalah seorang Yahudi, seorang Farisi. Yang pasti juga hidup di dalam keyakinan ini. Orang akan dibenarkan kalau mentaati semua ketetapan yang ada di dalam hukum Taurat. Oleh karena itu dalam tradisi Farisi mereka selalu mempelajari Taurat, membaca Taurat, menafsirkan Taurat supaya mereka bisa memahami mana perintah, mana larangan yang ada di dalam Taurat itu yang memang harus mereka wujudkan secara ketat. Sehingga semangat hidup mereka sebetulnya adalah semangat rohani yang kokoh, yang kuat, mau mewujudkan di dalam hidup mereka apa yang dinyatakan di dalam Taurat itu. Nah, Paulus sendiri mengatakan kepada jemaat di Galatia dan juga kepada jemaat di Filipi, dalam hal ketaatan pada Taurat, aku tidak bercacat. Artinya apa? Hidup Paulus sebagai seorang Yahudi adalah hidup yang berkualitas, yang bermutu. Dia membangun hidupnya sungguh-sungguh berdasarkan pedoman tadi, berdasarkan arahan yang diberikan oleh Allah bagi mereka. Nah, menjadi orang Israel itu berarti menjadi orang yang mewarisi janji keselamatan Allah. Orang Israel selalu merasa dirinya itu berbeda dari umat yang lain karena mereka menerima janji itu. Menjadi orang Israel itu seolah-olah sudah menjadi tiket jaminan bahwa saya akan masuk dalam janji keselamatan yang diberikan oleh Allah. Maka di dalam surat Galatia, juga di dalam surat Roma, nanti Paulus akan mengatakan, menurut kelahiran kami ini orang Yahudi, bukan orang yang berdosa.
Jadi secara manusiawi, secara lahiriah kami adalah bangsa Yahudi yang mewarisi janji Allah kepada nenek moyang kami, kepada Abraham. Tetapi Paulus mengatakan, tetapi tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Di surat Galatia itu teks yang kemudian dicatat sebagai referensi kalau kita ikut terjemahan Lembaga Alkitab itu adalah Mazmur 143 ayat 2, ya, tidak ada orang yang benar di hadapan Allah. Tadi saya mengatakan orang yang benar adalah orang yang melakukan seluruh tuntutan yang ada di dalam Taurat. Dan Mazmur mengatakan tidak ada orang yang benar. Artinya apa? Tidak ada orang yang bisa melakukan 100% seluruh perintah dan larangan yang ada di dalam Taurat. Nah, kalau keselamatan kita itu bergantung pada melaksanakan hukum Taurat, lalu siapa yang bisa diselamatkan? Karena tidak seorang pun itu bisa melakukan semua ketetapan yang ada di dalam Taurat. Dan ini diambil oleh Paulus, Mazmur 143 ini. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ya, semakin orang itu berpegang pada Taurat, semakin orang menjadi tahu bahwa oh kami gagal, oh perintah ini tidak kami lakukan, oh larangan ini justru kami langgar. Ya, kita ini kan juga hidup seperti itu toh, kalau banyak aturan, banyak larangan, itu justru semakin banyak pelanggaran. Ya, dilarang ini malah dilawan, disuruh ini malah tidak dikerjakan. Nah, semakin orang banyak melanggar, banyak melawan, lalu hukuman yang diberikan itu juga pasti akan semakin banyak. Akibatnya apa? Kalau menurut Paulus di dalam surat kepada jemaat di Roma, misalnya di Roma 3 ayat 9 dan seterusnya, dikatakan semua orang ada di bawah kuasa dosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Dan semua orang ada di bawah kungkungan hukuman yang muncul atas pelanggaran, atas ketidaksetiaan, atas perlawanan mereka terhadap Taurat itu. Dan orang itu terus-menerus berdosa sehingga layak menerima hukuman atau murka Allah. Dan ini situasi yang disadari oleh Paulus. Kalau orang berpegang pada Taurat, senyatanya orang banyak melawan Taurat. Orang banyak melanggar Taurat. Akibatnya apa? Orang ada di bawah hukuman itu. Karena dosa, karena pelanggaran itu lalu membuat mereka ya layak menerima hukuman, menerima murka Allah. Ini nanti akan diulang lagi oleh Paulus di dalam surat kepada jemaat di Roma ini. Maka yang dibayangkan oleh Paulus adalah tidak seorang pun itu dibenarkan karena mentaati Taurat. Karena tidak seorang pun itu bisa memenuhi semua tuntutan dan aturan yang ada di dalam Taurat itu. Nah, dalam situasi ketika manusia dikungkung oleh kuasa dosa, ada di bawah hukuman ini, lalu manusia membutuhkan sosok, figur yang bisa mengalahkan dosa, yang bisa membawa kita kepada keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu. Karena dari dirinya sendiri tidak ada yang benar, semua melawan. Yang bisa membebaskan saya dari situasi seperti ini pasti hanya Allah sendiri. Dan berkali-kali Allah mengutus para nabi sehingga mereka bisa berbalik kembali lagi. Tetapi kan ini pengalaman ketika orang selalu hidup di dalam kungkungan dosa. Maka harus ada orang yang menghancurkan dosa ini, meremukkan kuasa dosa ini supaya kita terbebas dari kungkungan dosa ini dan hidup di dalam kemerdekaan. Dan tema ini berulang-ulang nanti akan dibahas oleh Paulus di dalam surat Galatia. Kita sudah hidup di dalam kemerdekaan, berarti dibebaskan dari dosa. Kita sudah hidup sebagai anak-anaknya Sarah, berarti kita dibebaskan dari status hidup sebagai anaknya Hagar. Nah, itu metafor-metafor yang nanti digunakan oleh Paulus. Semula kita hidup di dalam daging, sekarang kita sudah hidup di dalam roh. Nah, siapa yang bisa membebaskan orang dari kuasa dosa ini? Di dalam beberapa surat Paulus, lalu kita bisa melihat pemahaman Paulus yang bisa membebaskan orang dari kuasa dosa. Sehingga orang itu mewarisi janji keselamatan Allah itu adalah Kristus. Karena Kristus mati demi dosa-dosa kita. Itu kalau kita membaca di kitab atau surat 1 Korintus 15 ketika bicara tentang Yesus yang bangkit.
ya, bahwa Paulus sudah menyampaikan apa yang sudah diterimanya. Salah satunya adalah bahwa Yesus itu mati demi dosa-dosa kita. Bahwa Yesus itu mati bagi kita orang-orang durhaka. Ketika kita itu masih menjadi pendosa, ketika kita itu masih menjadi seteru bagi Allah. Maka nanti coba lihat catatan-catatan ini di dalam buku saya atau juga di dalam PowerPoint yang tadi malam saya kirim. Ini beberapa ungkapan di dalam surat Roma terutama yang menunjukkan kepada kita cara pemahaman Paulus. Bahwa Yesus itu mati demi dosa-dosa kita. Atau Yesus itu mati karena dosa-dosa kita. Ya, karena Yesus mau mengambil dosa kita. Yesus mau menebus dosa kita. Dan dia menebus tidak dengan uang, tetapi menebus itu dengan nyawanya sendiri, dengan hidupnya sendiri. Kata dosa itu di dalam tradisi perjanjian lama barangkali tidak sangat tidak sangat selalu dikuasai dengan makna moral gitu, baik dan buruk. Tetapi orang berdosa itu adalah orang yang berhutang. Ya. Yesus pun di dalam perjanjian baru kita kan seringkali menggambarkan orang yang berdosa itu yang orang yang berhutang 10.000 talenta atau berhutang 100 talenta. Dan kalau orang berhutang supaya menjadi merdeka, supaya menjadi bebas, orang harus membayar hutang itu. Masalahnya apa? Hutangnya itu terlalu berat, 10.000 talenta, terlalu banyak. Kalau dia, anak, istri, dan seluruh harta kekayaannya dijual, hutangnya itu tidak bisa dilunasi dengan harta yang dia miliki. Dan gambaran seperti itu juga muncul di dalam pemahaman Paulus. Kita itu tidak ada yang benar. Dan kita tidak bisa membebaskan diri kita sendiri menjadi orang-orang yang merdeka dari dosa kita. Siapa yang bisa membebaskan kita? Selalu Allah sendiri. Dan kalau dulu Allah mengutus para nabi membawa kita ke jalan yang benar, sekarang Allah mengutus Yesus sendiri, anaknya. Dan pemberian diri Yesus itu menjadi pemberian diri yang luar biasa. Sampai seluruh hidupnya itu diberikan. Supaya hidupnya itu, dirinya sendiri menjadi tebusan atas dosa-dosa kita. Kalau saya berdosa berarti saya hutang 1 juta misalnya. Saya tidak bisa membayar 1 juta ini. Lalu ada orang yang datang punya uang banyak dan mengatakan hutangnya Eko saya lunasi. Maka dia memberikan 1 juta kepada orang yang memberi hutang kepada saya. Hutang saya dianggap lunas karena sudah dibayar oleh orang itu. Apakah yang membayar hutang saya adalah saya sendiri? Tidak tahu. Yang membayar hutang saya adalah orang itu. Tetapi karena hutang saya sudah dibayar oleh orang itu, sekarang saya menjadi orang yang dibebaskan dari hutang. Ya, semoga ini bisa dipahami cara berpikir seperti itu. Saya berdosa, Yesus sudah memberikan hidupnya sendiri. Kalau Paulus itu mengatakan Yesus itu sudah menjadi kutuk supaya kita bebas dari dosa. Jadi kutuk artinya Yesus dihukum mati di kayu salib, disalibkan. Itu kan berarti dalam konsepsi orang Yahudi itu menjadi orang yang terkutuk. Tetapi Yesus mati dengan cara demikian itu bukan mati konyol, bukan mati tanpa tujuan. Tetapi kematian seperti itu adalah kematian yang punya daya penebusan. Dia menebus dosa-dosa kita tidak dengan uang, tidak dengan harta benda, tetapi dengan hidupnya sendiri. Maka saya yang berhutang tadi sekarang menjadi orang yang dibebaskan dari hutang karena hutang saya sudah dibayar oleh Yesus, dibayar dengan hidupnya. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus kalau dia mengatakan Kristus itu mati demi dosa-dosa kita ketika kita ini masih menjadi orang-orang durhaka, menjadi pendosa, menjadi seteru bagi Allah. Dan justru bagi orang berdosalah Yesus datang memberikan hidupnya supaya dia bisa menghancurkan dosa ini. Supaya dia bisa mengambil dosa ini dan membawa dosa ini dari kita, lalu kita menjadi orang merdeka. Yesus membenarkan kita dengan darahnya sehingga kita dibebaskan dari murka Allah. Ini masih ada di dalam surat Roma ya. Jadi
paham tentang justifikasi ini memang muncul di Galatia, sudah diperkembangkan di Galatia dengan premis-premis yang kemarin kita pelajari. Dan tema ini masih akan diambil lagi oleh Paulus di dalam surat kepada jemaat di Roma, ya. Jadi membahasakan ulang, tidak sangat baru, membahasakan ulang ajaran tentang atau paham tentang justifikasi, pembenaran karena iman yang sudah dia tulis di dalam surat kepada Galatia. Kesimpulannya apa bagi Paulus? Tidak seorang pun diperdamaikan dengan Allah atau dibenarkan tanpa Yesus Kristus. Dasar pembenaran semua orang itu adalah tindakan Kristus, bukan tindakan kita. Ya, tadi dikatakan kalau saya berdosa, saya punya hutang dan saya tidak bisa melunasi hutang saya. Maka yang membebaskan saya dari dosa saya bukan tindakan saya, bukan kesanggupan saya, tetapi tindakan Kristus, kesanggupan Kristus yang memberikan hidupnya demi dosa-dosa kita. Dan dalam paham itulah kita lalu memahami apa yang diajarkan oleh Paulus, bahwa tidak seorang pun itu dibenarkan oleh hukum Taurat. Itu maksudnya tidak ada orang yang bisa melakukan semua tuntutan yang ada di dalam hukum Taurat. Sehingga kalau syarat untuk memperoleh janji dari Allah, keselamatan itu adalah mentaati seluruh aturan di dalam Taurat, lalu pertanyaannya, siapa bisa masuk dalam keselamatan itu? Karena tidak seorang pun benar, tidak seorang pun bisa mentaati Taurat. Nah, Taurat itu lalu menjadi beban dosa, menjadi hukuman yang menjadi kuk bagi kita. Dan ada yang harus membebaskan kita dari hukuman, dari kuk, dari ancaman dosa dan hukuman ini. Dan siapa yang bisa membebaskan kita dari beban-beban hukuman yang harus ditanggung? Ini adalah Yesus. Syaratnya apa? Syaratnya saya mengimani Yesus. Oleh karena itu Paulus mengatakan orang itu hanya diselamatkan karena iman akan Yesus. Bukan karena tindakannya, bukan karena perbuatannya, bukan karena kesalehannya, tetapi karena iman. Nah, ini ajaran yang khas, yang pasti juga membuat kita bertanya-tanya, cukupkah dengan iman? Kalau saya sudah mengimani Yesus, lalu saya sudah yakin akan mewarisi janji keselamatan itu. Ya, ini yang kemudian seolah-olah tampil sebagai kontras dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus, bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Tetapi dalam hal ini surat Galatia, Paulus itu secara tegas mau menunjukkan kepada orang-orang Galatia apa yang menyelamatkan. Bahwa yang menyelamatkan itu bukan perbuatan saya sendiri, tetapi yang menyelamatkan saya adalah tindakan penebusan Yesus. Keselamatan itu tidak bersumber pada kecakapan saya, kesanggupan saya untuk memenuhi aturan-aturan yang ada di dalam Taurat. Tetapi keselamatan itu adalah rahmat Allah yang kita terima melalui Yesus, yang memberikan dirinya, hidupnya seutuhnya demi penebusan dosa-dosa kita. Nah, tentu saja kita harus memahami bahwa paham tentang pembenaran, justifikasi ini bukan satu-satunya paham tentang jalan menuju keselamatan. Ini hanya perspektif Paulus yang sangat diwarnai oleh situasi jemaat Galatia waktu itu. Maka kita harus melengkapi paham tentang keselamatan, soteriologi kita tidak hanya dengan soal iman saja. Karena seperti Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan mati. Nanti kalau kita perkembangkan di dalam teologi kita juga akan mengatakan hal yang sama. Iman kita itu kita ungkapkan di dalam liturgi, di dalam doa, di dalam ekaristi. Tetapi iman itu juga kita wujud nyatakan di dalam tindakan-tindakan moral, kebaikan-kebaikan yang kita wujudkan secara nyata. Dan apa yang dipahami itu sudah dipahami juga di dalam perjanjian lama. Para nabi Israel itu banyak mengkritik iman orang Israel yang hanya tampak di luaran. Beribadah, memberikan korban di sinagoga atau di rumah ibadat atau di bait Allah. Tetapi ketika keluar dari bait Allah itu berzina, berdusta, lalu mencuri, membunuh. Artinya apa?
Hidup iman yang ada di dalam bait Allah, di dalam ibadat, tidak bersesuaian dengan apa yang dihayati di dalam hidup sehari-hari. Maka juga ketika kita sudah mengimani Yesus, sudah dibaptis, sudah dicap dengan stempel, dengan meterai yang kekal itu, kita juga mesti tetap mewujudkan pilihan iman itu di dalam tindakan-tindakan konkret, dalam kasih yang nyata. Paulus itu juga kaya dengan nasihat-nasihat itu. Hanya di dalam surat Galatia yang menjadi fokus perhatian Paulus adalah soal yang sedang dihadapi oleh jemaat. Apa yang menyelamatkan kita? Yang menyelamatkan kita adalah Taurat, kesetiaan kita untuk melakukan Taurat, ataukah yang menyelamatkan kita adalah iman akan Yesus seperti yang sudah diberitakan oleh Paulus? Jawaban Paulus, tidak seorang pun dibenarkan karena Taurat, tetapi karena iman akan Yesus. Ya, iman akan Yesus. Yesuslah yang kemudian mengambil kuasa dosa, kekuatan dosa, hutang dosa kita itu, dan membuat kita terbebas dari hutang itu. Artinya kita ini orang berdosa tetapi dinyatakan benar. Kita ini orang berhutang tetapi sekarang dinyatakan kamu sudah tidak berhutang. Itulah yang disebut sebagai dikaioo, ya, membenarkan. Ini istilah yang kampus semantikusnya, lingkup maknanya itu sebetulnya adalah lingkup makna yuridis, ya, sehingga digunakan di dalam sidang pengadilan ketika seorang hakim itu menyatakan kamu dibebaskan dari hukuman, kamu dibenarkan, bukan karena kamu orang benar, kamu memang orang jahat, kamu pendosa, tetapi kamu dibebaskan dari dosamu karena ada Yesus yang mati demi dosa-dosamu. Karena ada Yesus yang sudah mengambil hutang-hutangmu ini dengan kematiannya. Nah, teman-teman yang baik, itu yang bisa saya siapkan dalam kesempatan pagi ini. Silakan nanti didiskusikan bersama di dalam pertemuan kita. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau mungkin ada informasi-informasi yang sudah diperoleh tentang tema ini yang kira-kira baru dan insightful untuk kita bahas bersama, nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Maka ini 30 menit, 15 menit silakan digunakan untuk membuat catatan-catatan, dan nanti pukul berapa? 8.15 kita akan bertemu di dalam Zoom meeting. Ya, selamat pagi, terima kasih.